mau bahas apa lagi ya? Hari ini aku mau bahas tentang, ya pasti udah tau lah kalian ya, yang sering-sering kalau misalnya buka-buka cara mendapatkan orderan yang cepat, atau ya cara bermain goret yang bernada gitu. Itulah topik judul gua hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Rian Jabar, dan kali ini kita akan membahas tentang apa itu pentingnya cara mendapatkan orderan yang cepat dan tutorial-tutorial yang biasa kalian sering tengok di YouTube itu. Oke. Sebenarnya aku di sini buat video ini nggak ada menyinggung pihak manapun, nggak ada. Dan ya jujur aja aku ya bisa dibilang kadang-kadang aku masih ya suntuk-suntuknya aku juga sering lah nonton orang cara buat orderan apa biar gacor apa segala macam itu. Sebenarnya gini ya jujur memang ya aku pun bisa dibilang memang aku ngikuti beberapa YouTuber apa konten apa segala macam untuk buat akun jadi gacor, kayak mana trik main goret yang betul, kayak mana trik main GoPut yang betul. Tapi gini ya, terkadang-kadang aku mikir juga, kalau memang aku asal menengok video di YouTube itu rasanya mau ku ikutin. Begitu udah mau ku ikutin, ternyata nggak sama. Terus rasanya sama aja. Jadi gimana nih caranya aku apa kan? Aku kadang-kadang bingung juga aku kayak mana. Kok orang ini bisa, sedangkan aku yang langsung mempraktekkannya kok nggak bisa. Ya aku dulu pernah ya mohon maaf ya, aku bukan menyinggung satu YouTuber apa ini, enggak. Cuman memang pernah aku ngikutinya, dan sekarang udah aku tinggalkan lah caranya itu. Karena aku merasa memang kayak mana kita bilang ya, akun Gojekku ya, ibaratnya akun kalian sendiri lah, itu memang harus kalian sendiri yang menghandle-nya. Memang harus abang-abang sendiri yang menghandle untuk cara menggacorkan itu. Memang harus be yourself lah kalau aku bilang, harus memang diri kalian sendiri lah. Karena rasanya untuk ngikuti, misalnya kita bilang lah, kalau mau mendapatkan orderan yang cepat kita bilang mainlah kita di titik A. Nanti kadang kita kalau misalnya nggak dapat pindah ke titik B. Nanti kadang kita bisa bilang pindah ke titik C. Ya sebenarnya memang kalau aku bilang nggak ada yang salah juga sih. Cuman apa semua akun misalnya lah yang buat video ngomong kayak gitu, apa semua akun bisa kayak gitu? Jawabannya angin-anginan kalau rasaku. Why? Kenapa? Karena aku udah mempraktekkannya sendiri, dan jujur aja nggak semua bisa tuh. Nggak semua aku berhasil mendapatkannya. Apalagi mohon maaf ya, waktu aku dulu masih ya kita bilang lah mainnya agak rajin lah kita bilang kan. Cuman kalau sekarang kan kalau bilang main rajin nggak juga ya, karena aku pun ada kegiatan lain juga di luar ojol kan ada juga. Kita bilang lah di YouTuber A itu harus auto beat, di YouTuber B main sortir, di YouTuber C jangan sering cancel, di YouTuber B begitu juga. Jadi makanya aku kadang-kadang apa yang harus kuikuti. Makanya kadang-kadang aku kalau misalnya ada yang buat video tutorial kayak gitu, kadang-kadang mau dibilang ketawa sendiri nggak mungkin nggak hargai mereka yang buat video kayak gitu. Ya istilahnya ya orang itu kan juga bagi-bagi ilmu. Cuman kalau aku ya pengalaman pribadi, kalau misalnya ada yang buat video kayak gitu, hampir kalau bisa aku bilang nggak ada yang berhasil. Dan itu memang kenyataan ya. Memang itu nggak ada yang berhasil kalau rasaku. Karena aku kayak mana ya? Mohon maaf ya, aku aja mengendalikan akunku sendiri aja pening. Karena kita bilang lah, ada yang bilang, karena nggak semua, maaf ya, kadang nggak semua tipe-tipe driver di setiap kota-kota itu sama, cara mainnya tuh beda. Kalau misalnya kita bilang lah, kalau kayak di Medan ini ya, itu rata-rata pemainnya pemain rata-rata auto beat. Itu rata-rata pemain drivernya itu auto beat semua. Karena aku ya kawan-kawanku yang Gojek pasti rata-rata gak ada yang main sortir. Kalaupun ada lah 1-2 orang ada. Tapi rata-rata pemain auto beat. Nah,
Kalau di Jakarta itu rata-rata main sortir semua. Makanya ya kalau aku bilang setiap kota itu beda-beda cara mainnya, nggak semuanya sama. Terus kadang-kadang aku ngikuti tutorial kayak gitu, rasanya kayak gue bilang tadi, aku aja ngendalikan akunku aja bingung, apalagi ini. Karena gini ya, aku kurang tahu lah kalau di kayak Grab, kayak Shopee Food itu cara apanya aku juga kurang tahu lah ya. Cuman kalau di Gojek ya, kalau yang pasti ya, kalau yang sepengalaman aku sebagai driver ya, kalau di Gojek itu yang pasti itu pertama yang pasti main konsisten, yang kedua saldo harus tinggi, itu pasti. Kalau untuk masalah saldo ini, mohon maaf ya, aku nggak nyinggung driver-driver di Medan ini enggak ya. Memang mayoritas rata-rata pemain di sini tuh main minus. Ya termasuk aku juga, aku pun main minus juga. Cuman kita ada triknya untuk main minus tuh ada. Ya dulu pun aku dulu pemain saldo juga ya. Cuman entah beberapa belakangan ini udah mulai main minus lah aku. Cuman untuk cara mentalanginya itu aku udah tahu caranya, kan tahu aku. Kayak mana menghandle-nya itu supaya bisa dapat ordernya aku tahu. Itu ya kembali ke diri sendiri juga. Kita yang tahu akun kita tuh kayak mana. Jadi kalian juga harus tahu gimana cara ngendalin akun kalian. Ya bukan berarti aku melarang kalian nonton video tutorial YouTube orang lain, enggak. Cuman usahakan kalau bisa, cobalah ngakalilah kayak mana caranya untuk menghandle akun kalian sendiri itu, cobalah menghandle. Ya karena aku aja bilang berkali-kali kan, aku aja menghandle akunku susah, apalagi kalian. Kayak aku bilang tadi, setiap tipe-tipe driver tuh beda-beda. Kalau misalnya ada yang main put, ada yang main goret, ada yang main gosen, ada yang main gosok, itu beda-beda, trik polanya itu beda-beda. Dan memang betul kalau masalah trik pola main itu memang sebenarnya memang beda, nggak sama. Tapi kalau masalah tergantung kalian kayak mana cara mengendalikannya, itu aja sekarang. Kalau misalnya kalian lah fokus di goret, apa yang harus kalian lakukan? Kalau kalian memang fokus di put, apa yang harus kalian lakukan? Dan sekarang mohon maaf ya, kalian yang harus mengendalikan sendiri tuh akunnya, kayak mana caranya supaya orderan kalian tuh masuk. Aku ngomong kayak gini ya, ngomong kayak gini karena kadang-kadang aku nengok-nengok tutorial di YouTube itu, rasaku tuh kayak aneh. Ya bukan aneh sih, cuman kayak gak sinambung rasanya kayak mana dengan cara aku bawa orderan itu. Ya terus terang aja aku ya, aku main sortir orderan aku. Dan untuk aku ya, kalau yang pasti ya, yang buat orderan itu gagu itu pasti cancel ya, sama rating. Itu pasti. Itu udah istilahnya hukum sama peraturan yang udah tertulis lah kita bilang. Jadi itu udah nggak bisa dielakkan lagi. Oke, untuk para youtuber yang sering-sering buat tutorial YouTube ya aku tetap semangat lah, tetaplah terus berkarya. Bukan aku menjelekkan kalian, enggak. Cuman kalau bisa apa yang kalian katakan di video-video kalian itu, coba telah lagi sekali lagi. Apakah memang sesuai dengan apa yang kau kontenkan? Oke, semuanya, sampai di sini aja videoku kali ini. Mohon maaf kalau ada aku ngomong aneh-aneh atau ngomong-ngomong kasar. Sekali lagi aku minta maaf. Jangan lupa klik like dan subscribe videoku. Aku Rian Akbar, salam satu aspal.